Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat Bu? Masih semangat Bu? Bapak-bapak masih semangat ya? Bapak enggak semangat Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Buniyal Islamu 'alal khams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu tegak atas 5 dasar. Syahadatin an la ilaha illallah. Pertama, kita mengucap syahadat. Kedua, kita mengerjakan solat. Kemudian membayar zakat dan puasa pada bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga diperkuat dengan firman Allah yang sudah familiar bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang benar imannya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, apa hukumnya kalau ada orang Islam tapi dia tidak puasa? Sama dia mengaku Islam, bahkan untuk menguatkan keislamannya dia itu, di KTP-nya tertulis agama Islam. Tapi masih kita lihat juga banyak orang Islam ngaku Islam tapi nggak puasa. Ketika datang seruan puasa dari Allah, dia tidak merasa terpanggil dengan seruan Allah itu. Islam dia, Islam. Jadi kalau orang Islam, khususnya laki-laki, tidak ada ujur baginya yang menyebabkan dia boleh tidak berpuasa, sehat dia, balik dia, tidak ada sebab yang membolehkan dia untuk meninggalkan puasa, maka jatuh hukumnya kepada dirinya. Kalau dia tidak puasa, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ada seorang laki-laki yang dia balik, dia Islam, dia merasa kuat, tidak sedang dalam perjalanan, tapi dia tidak puasa. Maka ibu-ibu harus dipertegaslah kepada suaminya. Jangan nanti ngakunya di rumah dia puasa, dia makan sahur bersama, jam 9 udah buka puasa dia. Ada gitu? Di sini Bu? Di sini ada enggak? Itu sana tetangga saya di masjid dekat rumah saya. Itu yang bapak-bapaknya kalau dia jam 9 udah mulai gantung-gantung kakinya di warung mie balap. Tetangga saya juga di sana. Di sini banyak temannya. Bagi laki-laki yang pada saat itu dia sedang bermukim, tidak sedang dalam perjalanan, maka kalau dia tidak berpuasa tapi tidak ada sebab yang membolehkan dia untuk boleh tidak berpuasa, maka haram baginya. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat pendapat-pendapat dari para ulama kita, itu sangat tegas sekali. Yang pertama, bagi orang yang tidak ada uzur, tidak halangan baginya, lalu dia tidak puasa, maka jatuh hukumnya dia berdosa besar. Dan terhadap orang seperti ini, maka dia harus disuruh untuk bertaubat. Bertobat lagi dia.
Yang kedua, maka hukum terhadap orang yang tidak ada ujur yang bisa menghalanginya untuk sebab dia boleh tidak berpuasa, maka bagi orang seperti ini jatuh hukumnya dia kepada golongan orang-orang yang kafir. Dan dia disuruh untuk bertaubat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang terjadi pada diri Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tidur, Rasulullah dalam mimpinya itu didatangi oleh dua orang laki-laki yang sangat kekar badannya, ototnya sangat kekar. Lalu Rasulullah diangkat menuju sebuah gunung yang sangat terjal. Rasulullah disuruh naik ke atas gunung, tapi Rasulullah bilang, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Naik, kami akan membantumu. Sesampainya di puncak, Rasulullah mendengar jeritan orang-orang yang sangat luar biasa. Lalu ditanya oleh Rasulullah, suara apa itu? Itu adalah suara penghuni neraka. Kenapa mereka berteriak sampai sekuat itu? Karena mereka ternyata dilihat oleh Rasulullah dalam pandangan Rasulullah. Mereka sekelompok orang yang sedang digantung dalam posisi terbalik kakinya ke atas. Kemudian mulutnya ini ditusuk dengan besi panas dan ditarik, sehingga jeritannya itu sampai kedengaran oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang selama hidup di dunia datang seruan untuk berpuasa kepadanya, tidak ada uzur baginya yang bisa menghalangi dia untuk boleh dia tidak berpuasa, tapi dia tidak berpuasa. Maka inilah sebab akibat hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur yang syar'i baginya. Ngeri Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapak. Jangan coba-coba untuk meninggalkan puasa dengan alasan bekerja. Tidak ada di situ alasan yang membolehkan kita untuk meninggalkan puasa untuk sekedar alasan kita bekerja. Tidak ada. Oleh karenanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, jangan sekali-kali satu hari pun untuk meninggalkan puasa yang merupakan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus menyelesaikan sampai nanti di akhir Ramadan, insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.